17. Penculik. 3 hari ini Rainero disibukkan dengan segudang aktivitas pun persiapan untuk mengikuti tender. Alhasil, Rainero tidak memiliki waktu untuk mencari keberadaan Senina. Bahkan untuk mendatangkan orang-orangnya saja ia sampai lupa karena kesibukannya yang menggunung. Pagi ini, Rainero tampak telah siap dengan setelan jas lengkap berwarna hitam dengan kemeja putih di bagian dalam dan sebuah dasi bermotif garis-garis hitam putih melingkari lehernya. Tak lupa rambut ditata rapi menggunakan pomade dan sepatu pantofel hitam melekat di kaki jenjangnya. Rainero tampak begitu tampan dan gagah dengan setelan formalnya. Sampai-sampai orang-orang yang berlalu lalang di sekitar hotel berdecak kagum saat berpapasan dengannya. Puji-pujian terlontar begitu saja saat melihat mahakarya yang nyaris sempurna itu. "Silakan masuk, Tuan," ujar sopir Rainero. Ia pun masuk dan duduk dengan gagah disusul Axton yang seperti biasa duduk di samping kursi kemudi. Ini daftar nama-nama perusahaan yang mengikuti tender. Semua perusahaan yang mengikuti tender kali ini memiliki kualifikasi yang tidak main-main. Mereka berasal dari berbagai negara di dunia. Sepertinya pembangunan Colosseum of Art ini bukan sekedar untuk mendongkrak kerjasama dengan perusahaan besar di luar negeri, tapi juga untuk mempromosikan Colosseum itu sendiri ke mancanegara. "Sungguh strategi yang sangat apik," ujar Axton setelah menyerahkan berkas yang berisi nama-nama perusahaan yang mengikuti tender skala internasional tersebut. Rainero menganggukkan kepalanya menyetujui pemikiran Axton. "Di mana acara ini dilaksanakan?" tanya Rainero merujuk lokasi tempat tender dilakukan. "Di Angkasa Hotel," ucap Axton. "Hotel ini didirikan di bawah naungan Angkasa Group." "Apa Anda tahu, CEO Angkasa Group itu ternyata seorang perempuan?" "Ayesha Salsabila Putri Angkasa, sungguh perempuan yang luar biasa," puji Axton membuat Rainero menaikkan alisnya sebelah. "Yang belum baca, Ayesha ada di cerita otor berjudul Unperfect Wedding. Kenapa kau melihatku seperti itu?" "Aku hanya sebatas mengagumi, bukan menyukai." "Kenapa tidak? Kalau menurutmu dia hebat, kenapa kau tidak mencoba mendekatinya?" tutur Rainero merasa heran. "Cek, kalau aku masih ada peluang mungkin aku akan mengusahakannya, tapi peluang itu telah tertutup rapat." "Apa maksudmu?" tanya Rainero bingung. "Dia sudah menikah, puas." Rainero terkesiap kemudian ia pun tergelak kencang. Setelah beberapa hari urat-uratnya selalu dibuat tegang oleh berbagai kesibukan yang menguras tenaga, lalu akhirnya ia bisa tertawa juga. "Apa perusahaannya mengikuti tender juga?" Axton menggeleng, "Tidak. Mereka sedang memiliki banyak proyek jadi mereka melewatkan tender kali ini." Rainero menganggukkan kepalanya, seorang perempuan, bisa memimpin perusahaan sebesar itu, sudah pasti dia bukan hanya memiliki otak yang cemerlang, tapi juga berjiwa pemimpin dan pebisnis sejati. "Kau benar. Sebenarnya tempo hari aku ingin booking kamar di Angkasa Hotel, tapi ternyata kita kalah cepat. Calon lawan kita telah membooking jauh-jauh hari jadi saat aku ingin booking kamar, ternyata kamar telah full book." Rainero tidak mempermasalahkan itu. Meskipun memang benar, kalau mereka bergerak cepat, mungkin mereka tak perlu repot-repot menghabiskan waktu di jalan untuk mencapai lokasi sebab mereka hanya perlu naik ke lift dan tibalah mereka di ballroom hotel tempat acara dilaksanakan. Untung saja jarak tempuh menuju Angkasa Hotel tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi hanya dalam waktu 30 menit, mereka telah tiba di Angkasa Hotel. Karena acara kali ini melibatkan banyak perusahaan asing berskala internasional, maka pengamanan di hotel pun ditingkatkan berkali-kali lipat. Tidak semua orang bisa masuk ke area hotel. Area hotel benar-benar dibuat steril untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga. Seperti yang banyak orang ketahui, perusahaan besar itu tak sedikit yang memiliki lawan bisnis yang bisa saja menggunakan cara licik untuk menjatuhkan maupun menyingkirkan lawan. Axton menunjukkan tanda pengenal pada pihak keamanan. Setelah mengecek keaslian tanda pengenal yang sesuai dengan daftar para tamu, mobil Rainero pun dipersilakan masuk. Disusul sebuah mobil lagi yang berisi sekretaris dan 2 staf khusus yang ahli di bidangnya. Tak butuh waktu lama, kini keduanya telah berada di dalam ballroom hotel. Acara memang belum dimulai membuat para pengusaha yang telah datang lebih awal saling menyapa dan berkenalan.
Begitu pula Rainero. Ia melakukan itu tentunya untuk memperluas jaringan relasinya. Siapa tahu, kelak di masa depan ia membutuhkan bantuan maupun akan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Sesaat kemudian, acara dimulai dengan melakukan pembukaan oleh pemilik perusahaan yang akan melakukan pembangunan Kolosem. Setelahnya, acara tender pun dimulai. Semua perwakilan perusahaan menyampaikan proposal mereka sambil memproyeksikan gambar rancangan di layar secara bergantian dengan sangat baik. Waktu berjalan begitu cepat, setelah hampir seharian berada di dalam ballroom hotel itu, akhirnya pihak perusahaan pengembang pun mengumumkan hasil tender. Dan Rainero pun mengembangkan senyum lebarnya saat perusahaannya dinyatakan sebagai pemenang. Selamat Rain, akhirnya perusahaan kita jadi pemenang, ujar Axton bangga sebab penggagas untuk rancangan itu adalah Rainero sendiri. Semua berkat kerja sama tim. Terima kasih semuanya. Bagaimana kalau setelah ini, kita makan malam bersama untuk merayakannya? Usul Rainero untuk menghargai kerja keras timnya. Terserah tuan saja. Kami hanya mengikuti. Rainero berdecak, kemudian mengangguk. Karena hari sudah cukup larut, mereka memilih makan malam di restoran hotel. Setelah selesai, mereka pun kembali ke hotel tempat mereka menginap. Keesokan harinya, Rainero hendak pergi bertemu dengan pihak Kens Company. Kens Company adalah perusahaan yang akan membangun Colosseum of Art. Pertemuan sebenarnya akan diadakan saat jam makan siang, tapi karena Rainero memiliki rencana untuk kembali ke jalan di mana ia melihat Senina, ia pun meminta sopirnya mengantarkannya ke sana. Mobil melaju sangat perlahan. Berharap ia bisa melihat sosok itu lagi, sosok perempuan yang sangat dirindukannya. Namun saat di perjalanan, ia melihat seorang anak kecil berjalan sambil memakan bakso crispy-nya. Anak kecil itu tampak begitu menikmati bakso crispy-nya yang telah ia olesi saus sambal. Tanpa sadar Rainero menelan ludahnya. Rainero lantas meminta sopirnya berhenti. Setelahnya ia menurunkan kaca mobil untuk menanyakan di mana sang anak membeli bakso crispy itu. "Hei, boy," panggil Rainero yang memang tidak bisa berbahasa Indonesia. Tapi anak itu tak menggubris sebab ia merasa bukan dirinya yang dipanggil. Ia pun terus melangkahkan kakinya sambil terus menikmati jajanannya. Rainero sampai berkali-kali menelan ludahnya. Kemudian ia pun kembali memanggil anak itu. "Hey boy, berhenti," panggil Rainero lagi menggunakan bahasa Inggris. Tapi kali ini suaranya lebih kencang dan sukses membuat sang anak menoleh ke arahnya. "Hey boy, berhenti," panggil Rainero lagi menggunakan bahasa Inggris. Tapi kali ini suaranya lebih kencang dan sukses membuat sang anak menoleh ke arahnya. "Hey, boy, kemari," panggilnya lagi sambil melambaikan tangan ke arah sang bocah laki-laki. Anak laki-laki itu menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak menemukan siapapun jua. Rainero yang tak sabaran lantas memegang handle pintu, berniat keluar untuk menghampiri sang bocah. Melihat Rainero yang sepertinya hendak mendekatinya, seketika anak laki-laki itu pun berlari sambil menjerit. "Mama, ada penculik, ma. Mama." Rainero yang tidak paham bahasa Indonesia hanya bisa melongo. Padahal ia belum sempat turun dan menghampiri anak itu, tapi dia justru telah lebih dahulu kabur. "Cek, kok dia lari sih?" omel Rainero saat melihat anak itu berlari kencang. Sang sopir sebenarnya paham bahasa Indonesia, tapi sayangnya dia tidak mendengar teriakan anak itu karena kaca mobil yang masih tertutup rapat. "Mama," teriak anak itu lagi sambil berlarian. "Bejo, ada apa toh, nak? Kamu kenapa?" tanya seorang wanita parubaya yang ternyata ibu anak laki-laki itu. Kebetulan ia baru keluar dari warung. Saat melihat anaknya menjerit ketakutan, sontak saja ia menghampiri anaknya. Orang-orang yang kebetulan juga ada di warung dan sekitarnya yang melihat serta mendengar teriakan anak itu pun ikut mengerumuni Bejo. "Itu ma, ada penculik. Dia mau culik Bejo, ma," tunjuk Bejo dengan mulut masih penuh bakso crispy. "Apa? Penculik? Di mana penculiknya? Kasih tahu mama. Biar mama habisi orang itu." "Iya, Jo. Cepat kasih tahu sebelum orangnya kabur." Bejo pun diserbu pertanyaan oleh warga sekitar. Tanpa mencari tahu keberadaannya terlebih dahulu,
mereka langsung saja terpancing emosi. Bersamaan dengan itu, mobil Rainero pun mendekat. Rainero yang masih menginginkan makanan yang anak laki-laki itu makan pun menyusuri jalan berharap bisa menemukan anak itu dan kembali bertanya di mana ia membelinya. Itu Ma, itu mobilnya. Dia mau culik Bejo, Ma, aduh anak itu. Sang ibu pun menggeram kesal. Lantas ia mendekati mobil Rainero. Kaca mobil yang masih diturunkan membuat sang ibu bisa melihat kalau yang ada di dalam mobil itu seorang bule. Dengan perasaan marah, ia mengambil telur di dalam kantong belanjaannya dan melemparnya tepat mengenai dahi Rainero hingga telur itu pecah dan membuat wajah Rainero kotor oleh telur pecah. Sit! Pekik Rainero terkejut saat mendapatkan serangan tiba-tiba dari ibu-ibu itu dengan telur. Dasar penculik! Keluar kau, cepat! Teriak sang ibu membuat dahi Rainero mengernyit. Ia pun sebenarnya kesal kenapa ia tiba-tiba saja diserang seperti ini. Rainero ingin marah dan bertanya apa alasannya melemparinya dengan telur, tapi belum sempat ia melontarkan pertanyaan, tiba-tiba saja datang kerumunan mendekat ke arah mobilnya. Hei penculik, keluar kau! Sini kalau berani! Ayo! Teriak mereka. Iya, cepat turun! Atau mobilmu kami bakar! Ayo cepat turun! Teriak mereka bersahut-sahutan. Rainero yang panik lantas segera menutup kaca mobilnya. Mereka kenapa? Kenapa mereka sepertinya marah-marah padaku? Beo Rainero gusar sendiri. Bos, sepertinya mereka salah paham. Mereka mengira Anda penculik, ucap sang sopir yang sempat mendengar teriakan orang-orang itu. Apa? Apa mereka gila? Aku, orang setampan ini dikira penculik. Seru Rainero terkejut. Sang sopir mengangguk sambil meringis, apa hubungannya penculik sama wajah tampan coba? Yang namanya penculik tidak bisa dilihat dari wajah. Malah sekarang banyak penculik, pembunuh, dan penipu berwajah tampan atau cantik. Terlihat tampan cantik, baik, dan polos, tahu-taunya seorang penjahat. Brak, bruk, buk, duk. Mobil Rainero tampak digedor-gedor dan dipukul-pukul warga. Ada yang menggunakan tangan kosong, ada yang menggunakan batu, dan ada yang menggunakan kayu membuat Rainero bergidik ngeri bercampur khawatir. Keluar kau penculik! Biar kami habisi deh! Kau! Teriak mereka. Keluar! Woi penculik keluar kau sebelum mobilmu kami bakar! Teriak mereka yang ternyata kini kian ramai. Warga datang berbondong-bondong mengira Rainero benar-benar penculik tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Rainero benar-benar panik sekarang. Heh, kamu, kenapa hanya diam? Cepat jalankan mobil ini. Teriak Rainero kesal karena sang sopir hanya diam. Bukannya segera menyalakan mobil dan pergi dari amukan massa. Bisa-bisa mereka pulang ke negara mereka tinggal nama kalau tidak segera pergi dari sana. Sang sopir dengan wajah pias pun menoleh, kita, dikepung, bos. Sang sopir menggestur ke depan mobil. Ternyata mobil mereka telah dihadang. Mereka bahkan bertindak barbar dengan memukul-mukul kaca mobil hingga nyaris pecah. Rainero sebenarnya ingin keluar untuk menjelaskan kalau ia bukanlah penculik, tapi setelah dipikir-pikir lagi, keluar pun percuma. Semua orang kini sedang emosi karena praduga mereka. Memaksakan turun sama saja bunuh diri. Orang yang sedang dikuasai emosi biasanya enggan mendengarkan penjelasan. Mereka justru akan langsung menghakiminya tanpa bertanya lagi. Yang ada sama saja dia mengantarkan nyawa lalu berakhir mati konyol. Astaga, mereka barbar sekali. Brak. Terdengar retakan dari kaca samping tepat di mana Rainero berada. Rainero sudah syok apalagi saat melihat retakan itu kian menjadi dan nyaris. Yang kadung emosi justru tak menggubris petugas polisi itu hingga akhirnya mereka terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk melerai kekacauan itu. Sebenarnya ini apa yang terjadi? Kenapa kalian beramai-ramai menyerang mobil itu? Tanya petugas dengan wajah datarnya. Yang ditanyai pun menjawab dengan lantang, mereka penculik, Pak. Mereka mau menculik Bejo, anak ibu itu. Tunjuk salah satu warga yang merupakan tetangga ibu Bejo. Benar begitu? Tanya sang petugas polisi pada ibu Bejo. Benar, Pak. Tadi anak saya teriak penculik terus menunjuk mobil ini. Di dalamnya ada bule. Sepertinya mereka sindikat penculikan anak, Pak. Ayo Pak,
Tangkap mereka. Hukum mereka, Pak. Kalau perlu hukum mati, biar kapok, nggak bisa nyulik lagi, ucap Ibu Bejo menggebu-gebu. Lalu petugas tersebut mengalihkan atensinya pada Rainero. Dilihatnya wajah Rainero yang tampak kacau karena pecahan telur, tapi dari pakaian yang Rainero pakai, terlihat bukan pakaian murahan. Lalu petugas polisi itu pun menginterogasi Rainero. "Can you speak in Indonesian?" tanya petugas itu dan Rainero menggeleng. "No, Ichan." Rainero lantas turun dari mobilnya agar bisa berbicara dengan leluasa dengan petugas polisi itu. Petugas itu pun mengangguk dan melanjutkan interogasinya. "Siapa Anda? Apa Anda benar penculik?" tanya petugas itu menggunakan bahasa Inggris. "Tidak, saya bukan penculik." "Apakah tampang saya seperti seorang penculik?" jawab Rainero kesal, tapi tetap berusaha menjaga intonasinya. "Lantas, kenapa mereka menyebut Anda penculik?" "Saya pun bingung. Awalnya saya memanggil anak kecil yang sedang makan sambil berjalan. Tiba-tiba saja saya menginginkan apa yang anak itu makan. Sebagai informasi, saya sedang mengalami sindrom Couvet. Oleh sebab itu, saya memanggil anak itu untuk bertanya di mana dia membeli makanan itu. Tapi bukannya dia mendekat saat saya panggil, tapi dia justru tiba-tiba saja berlari. Tak lama kemudian, mereka datang dan menyerang saya," papar Rainero sambil menggestur ke arah kerumunan. Sebagian dari mereka tampak sibuk mendengarkan pembelaan diri dari Rainero sambil merekam dan mengambil gambar kejadian itu. Maklumlah, sekarang zaman apa-apa diviralin. Tidak bisa melihat kejadian aneh sedikit atau apapun itu, mereka akan langsung mengambil ponsel, merekam, kemudian membagikannya dengan caption suka-suka. Tak sedikit, mereka membuat caption nyeleneh sehingga membuat orang salah paham. "Bohong. Dia bohong, Pak. Ayo, tangkap mereka, Pak," seru para ibu-ibu yang dikomandoi Ibu Si Bejo. "Tenang, tenang. Ingat, negara ini negara hukum. Tindakan kalian tadi sudah termasuk tindakan anarkis. Kalian main hakim sendiri tanpa membuktikan kebenarannya terlebih dahulu, apa itu dibenarkan?" Tegas petugas polisi tersebut membuat warga tiba-tiba kicep. Lalu petugas polisi itu menoleh ke arah Bejo, "Apa dia anak yang akan diculik itu?" tanyanya ke arah sang ibu. "Benar, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, tanya saja anak saya. Kamu tadi mau diculik kan, Jo?" "Benar begitu, Nak." tanya polisi itu membuat Bejo ketakutan. Bejo nggak tahu. Tadi, dia tiba-tiba aja panggil Bejo. Bejo nggak ngerti dia bilang apa. Bejo pikir dia pasti penculik sebab mama pernah bilang jangan dekat-dekat orang asing, mereka pasti penculik, ucap Bejo gugup. Bejo, anak usia 10 tahun itu pun mengatakan mengapa ia mengira Rainero merupakan seorang penculik. "Emang tadi benar kamu jalan sambil makan?" Bejo mengangguk. "Makan apa?" "Makan bakso crispy Mbak Bule." Petugas polisi itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. "Untuk pemeriksaan lebih lanjut, apa Tuan bersedia ikut bersama kami? Anda bisa menjelaskan duduk perkaranya di kantor." Rainero yang paham kalau masalah ini tidak bisa selesai begitu saja pun bersedia. Bukan hanya Rainero, para warga yang turut main hakim sendiri pun ikut digiring paksa ke kantor polisi. Mereka digiring paksa sebab mereka menolak untuk ikut ke kantor polisi. Tapi petugas polisi memaksa sehingga mereka pun terpaksa ikut serta. "Tunggu, tunggu." Tiba-tiba ada seorang perempuan yang menghentikan langkah Rainero yang hendak masuk ke mobil polisi. Mobil Rainero akan dibawa polisi karena keadaannya yang tidak baik-baik saja. "Ada apa?" Polisi itu membalikkan tubuhnya menghadap seorang perempuan yang barusan berseru. "Tunggu Pak, boleh saya bicara dengan Tuan itu sebentar?" Perempuan itu meminta izin. Setelah mendapatkan persetujuan, perempuan itu pun bertanya sesuatu. "Maaf Tuan, tadi saya dengar Anda menginginkan bakso crispy yang anak itu makan ya?" tanya perempuan itu menggunakan bahasa Inggris. "Iya, apa Anda tahu di mana penjualnya?" "Saya benar-benar menginginkannya," ucap Rainero antusias. Perempuan itu pun mengangguk, lalu menoleh ke arah petugas polisi, "Pak bisa tunggu sebentar. Saya kasihan sama Tuan itu. Saya akan membelikan makanan yang Tuan itu inginkan."
Kebetulan saya kenal penjualnya. Benarkah? Perempuan itu mengangguk antusias. Ya sudah. Tolong cepat ya. Entah kenapa petugas polisi itu justru memberikan izin. Rainero lantas meminta sopirnya menemani perempuan itu. Tak butuh waktu lama, perempuan itu pun kembali lagi sambil membawakan sekantong bakso crispy pesanan Rainero. Rainero pun menerima bakso crispy itu dengan mata berbinar. Sebagai ungkapan terima kasih, Rainero memberikan 10 lembar uang merah kepada perempuan itu yang disambutnya dengan senyum merekah.